tidak bertempat, tidak berwaktu, itu bukan jisim, bukan itu tidak ada dong. Enggak. Allah ada dengan dirinya sendiri. Dia ada. Kenapa kok bisa ada dengan diri sendiri? Ya, karena yang ada dengan adanya sesuatu yang lain itu adalah makhluk. Bapak, ibu, saya tidak bisa melepas kebergantungan secara mutlak, betul nggak? Saya bertempat di atas kursi, saya hilangkan kursi, saya bertempat di tempat lain, saya punya ayah, saya punya ibu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada apapun. Karena itu kita katakan Allah wajibul wujud. Allah itu ada dengan dirinya sendiri. La yatawaqqaf wujuduhu ala ghairihi. Wujudnya enggak bergantung kepada yang lain. Kalau Allah bertempat berarti Allah bergantung kepada tempat. Dia punya kebutuhan pada akhirnya. Kalau punya kebutuhan sama dong dengan makhluk. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai seputar akidah Asy'ariyah Al-Maturidi, atau yang sering kita dengar atau yang sering kita kenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Nurdin dan Ustadz Abdul Somad, yang mana mereka ini adalah keduanya alumni Al-Azhar Mesir. Sudah pasti tahu betapa bobotnya video ini, betapa berisinya video ini. Maka langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Ya. Pertama kita perlu mengoreksi cara pandang sebagian orang di luar sana, saya kira, bahwa manakala kita bermazhab, baik itu mazhab fikih maupun mazhab akidah, bernasab ke suatu golongan, itu tidak perlu dipertentangkan dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebetulnya bermazhab itu intinya, kalau mau kita sederhanakan, tentu ini untuk para musyahidin, para penonton ya, Ustaz Abdul Somad tidak perlu penjelasan ini. Ketika kita bermazhab Asy'ari dalam akidah misalnya, bermazhab Syafi'i dalam fikih, itu hakikatnya kita sedang mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui ulama yang lebih terpercaya dan lebih paham agama ini ketimbang kita. Saya kira ini penting ditegaskan karena banyak orang di luar sana suka mempertentangkan antara bermazhab dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus mazhab Asy'ari? Sebetulnya mazhab Asy'ari itu, kalau kita mau jujur, bukan mazhab dalam arti ajaran baru yang beda sama sekali dengan ajaran sahabat dan salafus soleh. Ya. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Imam Syafi'i ini tidak datang dengan agama yang baru. Terus kenapa dinasabkan atau dinisbatkan kepada tokoh-tokoh ini? Karena mereka punya kelebihan, mereka punya jasa dalam taqnin al-qawaid, merumuskan kaidah-kaidah, al-mu'allafat, menulis karangan-karangan. Jadi akidah, kalau kita tanya, akidah Asy'ari ini, akidah salafus soleh apa bukan? Ya, Imam Asy'ari ini punya jasa. Jadi begini, mungkin untuk lebih mengklirkan persoalan begini. Di masa Imam Abu Hasan al-Asy'ari, beliau itu hidup 260 sampai 324, kira-kira begitu. Jadi beliau itu masuk dalam paruh terakhir abad ketiga. Itu kan salafus soleh. Ya. Hidupnya beliau saja sudah menghimpun antara salaf dan khalaf. Karena beliau hidup 260 masuk generasi salaf. Itu. Dan wafat 324 masuk generasi khalaf. Yajma' baina salaf wal khalaf. Itu ya, min fadailihi gitu. Di antara keutamaan Imam Abul Hasan, hidup di antara dua periode itu. Di masa beliau banyak aliran menyimpang. Ada Mu'tazilah, ada Syiah, sebutnya Rafidhah kalau zaman dulu. Ya. Ada Musyabbihah, Mujassimah, begitu ya, orang-orang yang mempersamakan Tuhan itu dengan makhluk. Tuhan itu punya anggota tubuh, Tuhan itu bertempat, dan lain-lain. Nah, aliran-aliran menyimpang ini kan perlu ada yang membantah. Ya kan? Ini kan bertolak belakang dengan ajaran salafus soleh. Tampillah salah seorang tokoh namanya Ali. Itu nama aslinya itu Ali. Nama populernya Abul Hasan al-Asy'ari. Imam Abul Hasan al-Asy'ari ini, Ustadz, bagi orang awam itu nggak begitu dikenal. Orang tuh lebih kenal Imam Ghazali, lebih kenal imam misalnya mufassir, Imam Al-Qurtubi, Imam Razi dan lain-lain.
Imam Abul Hasan itu kenapa nggak banyak dikenal? Karena karangannya yang sampai ke kita itu nggak begitu banyak. Beliau ini punya jasa besar dalam memperteguh akidah salafus soleh. Makanya mazhab ini sebetulnya ini tuh mazhabnya sahabat, mazhabnya orang-orang terdahulu. Cuma dinisbatkan ke beliau karena beliau ini punya jasa besar dalam memperkaya dalil, mengkritik aliran yang menyimpang, mengarang ratusan kitab. Percaya tidak? Imam Abul Hasan itu, nah saya ingin merekomendasikan kepada para pembaca, kalau pengen tahu mazhab Asy'ari, jangan hanya merujuk pada kitab Al-Ibana atau kitab Al-Luma saja. Beliau ini punya kitab dalam catatan Ibnu Asakir atau dalam catatan Fauqiyah Husain yang mentahqiq kitab Al-Ibana sekitar 99 Masya Allah. kitab. Anda tahu beliau punya kitab tafsir judulnya Al-Mukhtazan. Disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam Tabyin Kadhib Al-Muftari fi ma nasaba ila Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang mau tahu mazhab Asy'ari, jangan lewatkan kitab ini. Ini kitab sangat penting karena menjawab tuduhan-tuduhan miring terkait Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tabyin Kadhib Al-Muftari karangan Ibnu Asakir. Kemudian kitab Al-Mukhtazan dikisahkan oleh Ibnu Asakir, ada salah seorang yang pernah melihat kitab tafsir ini, Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Dikisahkan pernah melihat jumlahnya itu, satu riwayat menyebutkan 70, satu riwayat menyebutkan 100 jilid sampai surat Al-Kahf. Separuh Al-Quran 100 jilid. Ini bukan melebih-lebihkan, itu riwayat tercatat dalam kitab. Kalau Anda baca kitab Ibnu Asakir, disebutin nama kitab-kitabnya itu. Cuma sebagian besarnya hilang. Jadi ajaran beliau ini imam besar. Kenapa mazhab ini dinisbatkan ke beliau? Karena beliau punya jasa besar dalam merumuskan kaidah, memperkaya dalil, membantah pikiran yang menyimpang dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan dipertentangkan. Mazhab Asy'ari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Imam Abul Hasan itu konsisten mengikuti salafus soleh, Al-Quran, Sunnah landasannya dengan pengayaan dalil-dalil rasional. Begitu ya. Nah, penisbatan itu bukan penisbatan dalam arti ini agama baru gitu loh. Enggak, itu penisbatan karena lahu fadl, dia punya keutamaan dalam hal itu. Saya ingin kembali kepada Imam Abul Hasan karena ini harus diketahui sama orang-orang Sunni. Imam Abul Hasan ini bukan orang sembarangan. Tapi yang sampai ke kita sekarang itu Ustaz, karangan Imam Abul Hasan itu bisa dihitung jari. Maqalatul Islamiyin, Al-Luma, Al-Ibana, Risalah ila Ahli Tsaghar, kemudian Istihsanul Khawd fi Ilmil Kalam, 5 atau ada beberapa risalah yang mungkin nggak begitu populer, sekitar 5 atau 6 buku saja. Oke, sekarang berarti kalau kita mau tahu ajaran mazhab Asy'ari ini, nggak cukup hanya dengan merujuk pada kitab-kitab yang tadi saya sebutkan aja. Karena kita kan nggak adil. Coba bayangkan, Ustaz Somad mengarang kitab ratusan. Terus kita pengen menilai mazhabnya hanya di satu kitab saja. Itu kan nggak fair. Yeah. Nah, kenapa saya harus tegaskan ini? Karena ada di luar sana kelompok-kelompok yang bilang, ini ajaran Imam Abul Hasan, ini ajarannya Asy'ariyah. Asy'ariyah ini menyimpang dari ajaran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu ada sampai sekarang. Kamu kalau pengen mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, lihatlah kitab Al-Ibana. Jangan lihat karangan Ar-Razi, Al-Ghazali, Al-Baqillani. Mereka sudah terkontaminasi dengan ajaran filsafat Yunani dan lain-lain dan seterusnya. Mempertentangkan. Tidak ada pertentangan yang mendasar. Memang ada, Ustaz Abdul Somad ahli fikih. Beliau tahu betul bahwa dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi perbedaan pendapat. Kadang-kadang Imam Nawawi punya ijtihad yang berbeda dengan imam lain, betul Ustaz? Dengan Imam Syafi'i kadang-kadang pendiri mazhab. Terjadi itu perbedaan pendapat di internal mazhab menyangkut hal yang furu. Rincian-rincian itu terjadi. Nah, Imam Abul Hasan kalau kita mau tahu ajarannya, nah saya menyebut satu kitab lagi. Ini penting mengoreksi sudut pandang sebagian orang. Ini akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari ini beda dengan akidah kalian. Gak ada sifat 20. Gak ada akidah begini-begini. Lihat, gak cukup begitu. Ada satu lagi murid dari muridnya Imam Abul Hasan, namanya Abu Bakar Ibn Furaq. Abu Bakar Ibn Furaq, ini kan kitab-kitab yang Asy'ari ini pada hilang nih, yang ratusan ini nih. Beliau sempat merekam pendapat-pendapat Imam Abul Hasan ini di kitab-kitabnya yang gak sampai ke kita, dalam satu kitab khusus namanya Mujarradul Maqalat. Download di internet. Mujarrad al-Maqalat di Abil Hasan. Itu Ibnu Furaq itu apa artinya mujarrad? Jadi beliau itu ingin
meng-highlight gitu ya. Jadi menampilkan pendapat-pendapat Imam Abul Hasan di kitab-kitabnya yang lain yang nggak sampai ke kita, tanpa dikasih dalil, tanpa membantah pikiran A, B, C, D. Mujarrad. Ya, mujarrad. Jadi murni akwal beliau. Ibnu Furaq itu. Jadi kalau mau mazhab Asy'ari, mau tidak mau kita nggak bisa melepaskan dari murid-muridnya. Beliau ini karangannya sebagian besarnya hilang, tapi dilanjutkan oleh murid-murid beliau. Murid beliau punya murid lagi. Di antara murid beliau siapa misalnya? Ibnu Khafif. Ada sebagian risalahnya itu terakhir dicetak di Mesir. Itu murid langsung. Dia punya kitab Al-Mu'taqad As-Saghir. Abul Hasan Al-Bahili, Ibn Mujahid, Bundar. Nanti punya murid lagi tuh Ibnu Furaq. Generasi setelahnya ada Al-Baqillani, Imam Ghazali makin ke sini gitu kan. Terus muncul imam-imam lain. Jadi kalau pengen tahu mazhab Asy'ari, ini mazhab mayoritas ulama Sunni gitu ya. Harus membacanya secara menyeluruh. Nah, kalau sekarang pengen tahu bagi kalangan awam yang pengen tahu mazhab Asy'ari, jangan hanya merujuk kitab mana? Ya lihat kitab Imam Ghazali, Imam Sanusi, Imam Imam Al-Iji, Imam Al-Jurjani, Imam Ar-Razi. Nah, itu mazhab Asy'ari. Nah, sekarang ini ulama-ulama ini Ar-Razi, Al-Baqillani, Imam Ghazali, Imam Fulan bikin agama baru gitu, namanya mazhab yang berbeda dengan salafus saleh. Tidak. Cuma begini, saudara-saudara sekalian. Zaman itu terus berkembang. Di zaman Nabi kan nggak ada pembahasan jauhar arad. Jisam laysa bijisam, nggak ada itu. Karena belum ada tuntutan. Di zaman Nabi itu gak ada diskusi soal apa halahi jisam wala bijisam. Apakah Allah itu jisim atau bukan jisim? Apakah Allah itu bertempat? Kalau Allah bertempat, apa dalil rasionalnya? Belum ada tuntutan sahabat itu. Datang imam-imam setelahnya memerinci. Jadi kalau kita menemukan dalil rasional bahwa Allah tidak bertempat, apakah itu bertentangan dengan salafus saleh? Tidak. Itu hanya memerinci akidah yang sejak dulu diyakini sama salafus saleh. Ada istilah-istilah baru, ada dalil-dalil yang muncul belakangan, ada perincian-perincian. Bid'ah ini, ada bid'ah hasanah, bid'ah mengukuhkan akidah Islam. Karena dulu itu kan filsafat Yunani datang ke dunia Islam. Istilah-istilah asing itu datang dari buku-buku Yunani kan. Bagaimana sikap kita? Dibuang begitu aja? Atau kita ambil supaya jadi senjata untuk mengukuhkan akidah kita dan membantah pikiran yang menyimpang? Mana yang lebih bijak? Kalau itu ada yang positif kita ambil demi mengukuhkan akidah kita, membantah pikiran yang menyimpang. Muncul kitab-kitab yang berjilid-jilid itu. Ibrahim Al-Laqani, yang kitabnya dipelajari di pesantren-pesantren, Jawharut Tauhid, mazhab Asy'ari. Imam Sanusi yang punya Al-Barahin, mazhabnya Asy'ari. Orang Indonesia itu banyak menganut mazhab tanpa disadari. Cuma orang nggak tahu ini namanya mazhab Asy'ari gitu. Sifat 20 lah gampangnya itu. Kalau orang Indonesia itu kalau mazhab Asy'ari, sifat 20. Cuman perlu kita koreksi juga bahwa mazhab Asy'ari yang menyebutkan sifat 20 bukan membatasi sifat Allah pada 20 sifat saja. Itu hanya memudahkan bapak-bapak, ibu-ibu, memudahkan. Karena kalau kita disuruh menghafal semua sifat Allah nggak kelar-kelar kan usia kita. Diringkas sama ulama. Ada dalilnya nggak di Quran? Justru itu yang menjadi keunikan mazhab Asy'ari. Setiap kita belajar akidah Asy'ari, akidah Imam Laqani, Imam Sanusi, Imam Ar-Razi, selalu ada dalil akli, dalil nakli. Betul tidak? Artinya apa? Akidah kita ini landasannya Al-Quran, dalil rasional dipadukan, karena akal yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan nas yang sharih. La yumkin, la ta'arud bainal qat'iyat, kata para ulama usuliyin. Tidak mungkin ada pertentangan. Jadi adillah nakliyah, dari tekstual, dari Al-Quran, dari hadis. Adillah akliyah, disatu padukan, jadilah mazhab. Nah kalau kita mengikuti mazhab Asy'ari, hakikatnya kita mengikuti siapa? Mengikuti ulama-ulama yang lebih paham agama ini. Mereka memerinci, mereka punya jasa. Kebetulan, kalau harus disebut kebetulan. Kebetulan yang jasanya paling besar ini, Imam Abul Hasan. Makanya dia disebutkan ke mazhab Asy'ari. Kalau dicek begini, dasar-dasarnya ada nggak di Al-Quran? Ada. Di akwal para sahabat ada nggak? Ada. Kalau dibilang dari mana itu akidah Allah yang mengatakan Allah tidak bertempat? Ada nggak akwal Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ali? Banyak. Siapa yang mengatakan mazhab ini menyimpang dari mazhab salaf? Tidak. Ini mazhab justru mengukuhkan akidah salaf.
dengan memadukan argumen-argumen rasional. Muncul malahidah, muncul orang-orang ateis. Kita kan nggak bisa, ya Ustaz, pasti Ustaz sepakat dengan saya. Kita nggak bisa menyampaikan agama ini dengan mengcopy paste ajaran bentuk lama. Harus diperbarui. Bukan diperbarui intinya. Intinya Allah Esa, Allah berbeda dengan makhluk. Itu semua dari dulu, dari sejak dulu. Apa yang diperbaharui? Al-hujaj, argumennya. Ada syubhat baru, kita bantah lagi dengan argumen yang baru. Jadi mazhab ini berkembang dari masa ke masa melalui tokoh-tokoh utamanya sampai ke kita sekarang sudah siap jadi. Sudah siap saji, tinggal dimakan doang kalau istilah makanan. Jadi gak usah repot-repot masak lagi gitu loh. Gak usah repot-repot, saya gak mau mazhab Asy'ari, saya pengen mazhabnya Al-Quran Sunnah saja. Itu persis ibarat Anda sudah dihidangkan makanan, makanannya enak, bergizi, dijamin aman, mau repot-repot masak lagi, belum tentu masakannya enak juga. Apalagi Anda gak bisa masak gitu loh. Terjadi Ustaz sekarang. Orang-orang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, mereka mengira bahwa inilah Islam yang otentik. Ya. Salah. Kita ini dikasih masakan yang udah enak, udah siap jadi, tinggal diamalin doang. Tinggal dihafal aja. Kenapa harus repot-repot lagi? Ini orang-orang yang besar yang tadi saya sebut, semuanya itu konsisten bahwa sumber akidah itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang bahkan yang mutawatir. Dan adilah akliyah, argumen rasional. Itu keunikan mazhab Asy'ari. Tidak mengesampingkan akal, juga tidak mengesampingkan nas, memadukan keduanya. Kenapa kita harus bermazhab ini sekarang? Karena kita butuh dengan agama yang di satu sisi berpegang teguh kepada wahyu, di sisi lain mengedepankan rasionalitas manakala berhadapan dengan orang-orang sekuler, orang-orang liberal, orang-orang yang liberalis, yang tekstualis. Ini ada di dua kubu, kita perlu. Ini Islam. Islam itu tidak anti rasio, juga berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan saya kira banyak tuduhan-tuduhan di luar sana Ustaz. Mazhab Asy'ari itu hanya mengedepankan akal ketimbang nas. Karena katanya Imam Abul Hasan itu dulunya Mu'tazilah, yang kemudian masih membawa pikiran Mu'tazilahnya, enggak salah. Imam Ar-Razi juga mendapatkan tuduhan semacam itu, banyak saya kira. Mungkin akan kita diskusikan di pertanyaan yang lain. Mohon maaf saya agak panjang. Mudah-mudahan ini bisa mengklirkan sudut pandang yang keliru di luar sana. Seolah-olah kalau kita mazhab Asy'ari, ngapain mazhab Asy'ari? Mazhab Syafi'i, ngapain mazhab Syafi'i? Mending Al-Quran dan Sunnah. Enggak. Al-Quran dan Sunnah itu tidak mudah dipahami oleh akal kita yang terbatas. Perlu kaidah. Gak cukup dengan terjemahan saja. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan, sepakat Ustaz. Terjemahan Al-Quran, terjemahatul Quran laisat Qur'anan. Bukan Al-Quran. Al-Quran nazala bilisanin Arabi. Mubin. Bahasa Arab. Tanya sama yang paham bahasa Arab. Namanya kaidah nahwu, kaidah saraf, balaghah, mantiq, al-usul, wa qawaid al-fiqh, wa kada. Banyak ilmu Arab. Kita nggak cukup waktu. Bapak-bapak yang sibuk tiap hari di pabrik, mau jadi mujtahid kemudian buka Al-Quran, itu persis kayak orang nggak bisa masak, bahan semewah apapun, kalau nggak bisa masaknya, ya percuma. Biarlah sekarang kita mengamalkan agama dari warisan para ulama-ulama kita yang lebih paham dalam akidah, dalam fikih. Tasawuf juga begitu Ustaz. Kenapa sih tasawufnya Imam Ghazali? Loh, emang dikira yang bicara tasawuf Imam Ghazali doang? Imam Ghazali ini, kitab Ihya Ulumuddin ini terinspirasi dari kitab sebelumnya namanya Qutul Qulub punya Abu Thalib Al-Makki, ya kan? Siapa Abu Thalib Al-Makki terinspirasi dari orang sebelumnya, dari sebelumnya. Jadi agama ini kalau mau dilacak sanadnya itu sampai ke atas sebetulnya. Tasawufnya, akidahnya, fikihnya, sanadnya itu di keutamaan min khasais hadhil ummah sanad. Keistimewaan umat Nabi Muhammad itu punya sanad. Kamu kalau ditanya akidahnya dari mana? Dari sini. Hadisnya, fikihnya, dan lain-lain. Saya kira begitu ya. Jadi kita perlu cerdas dalam beragama. Jangan sampai terpukau dengan jargon-jargon yang seolah-olah mengembalikan kita kepada Islam yang otentik. Padahal itu penuh dengan ajaran heretik. Saya kira begitu. Tadi ada satu poin yang saya mau singgung. Tadi apa Ustaz? Mulai lari kemana saya tadi itu? Masalah apa? Kalau mungkin wasil ya nih, insya Allah. Saya tidak potong Ustadz supaya jelas
Ibarat puzzle, Ustadz sudah susun rapi. Ayo. Dah. Sekarang di antara salah satu serangan ke mazhab Asy'ari, akidah Asy'ari adalah Asy'ari mentakwil. Takwil berarti ta'til. Allah sudah menyebutkan yadullah, tangan Allah. Kenapa mesti ditafwid? Serahkan pada Allah. Kalau begitu Allah menurunkan kitab yang orang tidak memahami. Tidak Apa paham, Allah iya. menurunkan kitab yang tidak bisa dipahami. Bagus. Lalu kemudian kalau dipahami dengan takwil, lalu mengatakan tangan itu tidak boleh disebut tangan, berarti qudrah. Berarti ta'til, mengatakan tidak ada, berarti Tuhan menurunkan sesuatu yang sia-sia. Ayo. Ini persoalan agak sedikit, tapi saya akan berusaha untuk menyederhanakan. Mudah-mudahan bisa dipahami sebaik mungkin. Jadi begini, bagi yang mungkin belum punya ide sama sekali seputar masalah ini, kita berikan gambaran terlebih dulu, Ustadz. Di Al-Quran itu ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Gampangnya begini, mutasyabihat ini ayat yang samar maknanya. Kayak tadi contohnya, yadullah fawqa aydihim. Terjemahan Indonesia mengartikannya tangan. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Dan kekalah wajah. Terjemahan dari wajah, wajah. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Yanzil, terjemahan Arab Indonesia, itu turun. Apa ini maksudnya? Tangan, wajah, turun. Ada lagi hadis-hadis lain sebagai sampel. Yauma yukshafu an saqin. Aywa. Betis, Tuhan punya betis. Tapi ada ayat yang muhkamat. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu Esa. Apa itu Esa? Ya Tuhan Esa tidak berbilang, selesai. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Itu jelas banget. Bagaimana panduan para ulama ketika menjumpai ayat yang dua model ayat yang berbeda ini? Ayat mutasyabihat harus dipahami berdasarkan ayat muhkamat. Berarti kalau kita jumpa dengan ayat-ayat yang seolah-olah, saya bilang seolah-olah, zohirnya atau bunyi lahiriahnya menunjukkan keserupaan Tuhan dengan makhluk, harus dipahami ayat-ayat ini dalam ayat muhkamah yang bunyinya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah, titik. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus somad. Dan ayat-ayat yang muhkamat lain. Allah nggak serupa dengan makhluk. Oke. Ada ayat ini bunyi lahiriahnya seolah-olah punya tangan. Kemudian ada ayat yang bilang Allah nggak serupa dengan makhluk. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Oleh sebagian orang terjemahkan bersemayam. Termasuk terjemahan Al-Quran yang beredar. Itu terjemahan perlu kita koreksi sebetulnya. Nah, saya berkali-kali tidak bosan untuk mengingatkan terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab. Kalau mau tahu bahasa Arab itu keunikannya saudara, satu lafaz maknanya bisa banyak. Istawa itu bisa mana? Ada maknanya istaqarra, ada maknanya istaula, ada maknanya qasada, ada maknanya kada-kada. Maknanya banyak. Jadi jangan hanya berpajang, ini terjemahan dari pemerintah. Enggak. Kita harus nanya, fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Oke, itu satu prinsip. Bukan saya yang bilang kaidah begitu. Ulama mufassirin sepanjang sejarah bilang begitu. Kalau ada ayat mutasyabihat, dipahami berdasarkan ayat muhkamat. Sebetulnya Ustaz, kalau kita jumpa dengan ayat-ayat tadi itu, yad, kemudian wajah, dan lain-lain, kita ini Asy'ariyah itu nggak mengingkari loh. Nuthbit, ma'asbatallahu li nafsi. Jadi kita ini menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Di antara tuduhan yang beredar, kaum Asy'ariyah itu mengingkari Tuhan punya nuthbit anna lahu yad, nuthbit annahu lahu yad. Lakin ma ma'na hadzal yad? Ma ma'na? Apa maknanya? Itu bedanya kita itu. Yeah. Jadi kita ini, saudara, kalau ketemu ayat Al-Qur'an, Ar-Rahman 'arsy istawa. Percaya enggak Allah istawa? Saya percaya. Sebagai Asy'ari, saya diwajibkan sebagai muslim, bukan Asy'ari. Anda muslim harus percaya Allah istawa. Lillahi yadullah harus percaya. Tapi yang bedakan kita apa? Penetapan makna zohirnya. Jadi kita ini percaya, bahkan sebagian ulama itu menyebutkan amiruha kama ja'at. Jadi biarkan ayat-ayat itu sebagaimana adanya. Kenapa harus begitu? Karena kalau kita pahami secara zohir, pada akhirnya seolah-olah Tuhan itu menjadi serupa dengan makhluk. Sementara itu bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa. Jadi Al-Quran yang mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau kita pahami ayat itu istawa bisa arti duduk. Allah duduk? Allah duduk di tempat artinya kalau tadinya tidak bertempat, kemudian bertempat, berarti ada perpindahan dong kalau begitu. Sama dengan makhluk dong kalau gitu kan Allah qadim, tidak bermula. Kalau Allah bertempat berarti Allah ada permulaannya. Syuf, lihat. Ya bagaimana
ulama-ulama Asy'ariyah itu bukan mengingkari, bukan ta'til. Ta'til itu mazhab yang menafikan sifat-sifat Allah. Boleh tanya sama ulama atau pelajar deh, jangan ulama Asy'ari manapun, terutama pelajar Al-Azhar. Karena Al-Azhar ini muassasah yang berpegang teguh pada mazhab Asy'ari. Tanya sama mereka, Anda mengingkari nggak sifat-sifat Allah? Enggak. La nuthbit ma athbata li nafsi. Anda mengingkari nggak Ar-Rahman Ar-Istawa? Saya tidak mengingkari. Anda mengingkari ya dua fakih, tidak mengingkari. Wa yabqa wajh, Anda mengingkari, tidak mengingkari. Kita menetapkan. Hanya saja kita tidak mengakui makna zohir dari ayat-ayat ini. Kenapa begitu? Ya karena Allah menurunkan ayat yang muhkam yang bilang laisa kamitslihi syai'. Itu satu ya. Kemudian begini, Ustaz. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita baca kitab Ibanah, itu Imam Abul Hasan menganut mazhab tafwid. Jadi kalau kita baca Ibanah nggak usah aneh ya, bahwa Allah itu lillahi yad, lahu ain, lahu kada kada, menetapkan tuh hal-hal semacam itu. Tapi bila kaif. Beliau ketika menyebutkan Ar-Rahman Ar-Istawa, istiwaan 'alal wajhil ladzi qala, ala ma'na alladzi arada. Alhamdulillah kawan-kawan, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga wawasan kita bertambah mengenai akidah Asy'ariyah Al-Maturidi, atau yang sering kita dengar dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih yang sudah menonton, silahkan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.